Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Ditibari dengan NIM 24210016. Nama saya Nisa Fitria dengan NIM 24210037. Mengenalkan Mas Rabi Al-Fahmi dengan NIM 24210115. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai Undang-Undang NKRI 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nama resmi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dilakukan amandemen pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disingkat menjadi UUD NKRI 1945 teman-teman. Merujuk pada istilah yang digunakan sebagai panduan teknis untuk bahan sosialisasi yang digunakan oleh MPR teman-teman. Kemudian selanjutnya ada juga pendapat bahwa istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan undang-undang dasar, tapi yang sebenarnya sangat berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kemudian kehilapan itu disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi teman-teman, yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesadaran hukum, dan kepastian hukum. Sedemikian besarnya pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting harus ditulis teman-teman. Nah, konstitusi juga lebih tepatnya diistilahkan dengan hukum atau aturan dasar. Secara umum terdapat dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua adalah konstitusi yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Seperti itu teman-teman. Nah, suatu konstitusi umumnya disebut tertulis jika merupakan satu naskah teman-teman. Sedangkan konstitusi tak tertulis bukan merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu teman-teman, istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah, sedangkan konstitusi tak tertulis adalah konstitusi tak bernaskah. Hampir semua negara memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Namun, kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal atau konstitusi bernaskah. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwajibkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Inggris adalah contoh dari negara yang memiliki konstitusi tak bernaskah. Jadi Inggris itu adalah contohnya guys, contoh dari konstitusi tak bernaskah itu adalah negara di Inggris, seperti itu. Hai guys, pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya kenapa sebuah negara harus memiliki konstitusi? Apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki aturan yang mengatur pemerintahan dan hak-hak warganya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya konstitusi serta bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politis membentuk aturan dasar negara kita. Tentunya ya, negara Indonesia. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara bisa saja berjalan tanpa aturan yang jelas yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi rakyatnya. Sejarah telah membuktikan bahwa konstitusi berperan dalam membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Di Indonesia, keberadaan konstitusi sudah ada sejak awal kemerdekaan. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Namun, perjalanan konstitusi kita
tidak berhenti di situ saja. Pada 27 Desember 1949, Indonesia sempat menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Lalu pada 17 Agustus 1950 kita menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Setelah itu melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan dan menjadi konstitusi negara kita hingga saat ini. Dalam perkembangannya, konstitusi ini mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman serta memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Lalu, apakah setiap negara harus memiliki konstitusi? Jawabannya ya. Konstitusi adalah pedoman dasar yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Bahkan negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis seperti Inggris tetap memiliki aturan dasar yang mengatur sistem pemerintahannya. Jadi dapat dikatakan bahwa konstitusi adalah elemen yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara. Jika konstitusi begitu penting, bagaimana wujudnya? Pada dasarnya, konstitusi dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang menjadi dasar hukum negara seperti UUD 1945 di Indonesia. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis biasanya berupa kebiasaan atau konvensi yang telah berlangsung lama dan diterapkan dalam sistem pemerintahan. Konstitusi suatu negara tidak lahir begitu saja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukannya, termasuk faktor historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, konstitusi Indonesia lahir dari perjuangan panjang rakyat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sidang BPUPKI dan PPKI menjadi bagian penting dalam proses penyusunan UUD 1945 yang kemudian terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika zaman. Dari sisi sosiologis, konstitusi Indonesia mencerminkan keberagaman masyarakat kita serta negara yang memiliki berbagai suku, budaya, dan agama. Konstitusi dirancang untuk bisa mengakomodasi semua elemen bangsa agar dapat hidup berdampingan secara harmonis. Prinsip-prinsip Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 menjadi bukti bahwa konstitusi kita berakar pada nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan secara politis, konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan politik bangsa. Setiap perubahan dalam konstitusi tidak terlepas dari suatu politik yang berkembang di suatu negara. Amandemen UUD 1945 misalnya dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan reformasi yang menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga merupakan identitas suatu bangsa. Konstitusi menjadi landasan bagi setiap keputusan politik, hukum, dan sosial yang diambil dalam suatu negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita perlu memahami dan menghormati konstitusi agar bisa berkontribusi dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi, para negara dan masyarakat sangat penting. Negara harus memastikan bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan dengan adil dan transparan. Sementara masyarakat harus memahami dan menghargai konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan terhadap tindakan pejabat publik dari memperkuat independensi lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga supremasi hukum seperti lembaga peradilan. Nilai dan norma adalah dua hal penting yang harus ditanamkan sejak kecil, terutama karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, penting adanya untuk kita saling menghormati dengan saling toleransi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam sistem pendidikan Indonesia, nilai dan norma merupakan salah satu hal yang dipelajari di mata
pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang bertujuan agar warga Indonesia mengerti tentang kewarganegaraan yang merupakan toleransi, merupakan relasi antar sebuah negara dan warganya. Oleh karena itu penting adanya untuk kita mempelajari negara dan menerapkan konsep nilai dan norma pada kehidupan kita. Demikian pembahasan kami kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara. Jangan lupa untuk selalu mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.